Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Jami' Khalid Suwung rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan kembali dalam rangka untuk mengkaji hal-hal yang ada di dalam agama kita. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji satu perkara yang cukup sering terjadi. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas larangan gosip, larangan untuk ghibah, untuk ngerasani. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang an-nahyu anit tahditsi bikulli ma sumina. Larangan untuk menceritakan, menyampaikan, membicarakan setiap perkara yang didengar. Jadi ada larangannya. Di dalam agama kita dilarang untuk menyampaikan setiap perkara yang didengar. Saben-saben krungu diceritakan. Setiap dengar sesuatu diceritakan. Setiap dengar A ceritakan. Dengar B ceritakan. Dengar C ceritakan. Kenapa hal ini dilarang? Yang pertama, karena menceritakan setiap yang kita dengar dari manusia, ada kemungkinan ceritanya itu benar atau dusta, bohong. Ada cerita bohong, ada cerita benar. Sehingga apabila seseorang menceritakan setiap yang dia dengar, maka dia kemungkinan besar
bisa terjatuh dalam kebohongan. Ya, kemungkinan besar dia bisa terjatuh ke dalam kebohongan karena berita itu kadang ada benarnya, ada dustanya. Ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi. Ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh menceritakan setiap yang kita dengar. Karena yang kita dengar itu terkadang dan terkadang namanya berita itu mengandung kedustaan dan mengandung kejujuran. Ibaratnya gini loh. Ibarat di botol ini, ibaratnya di gelas ini, itu diisi dengan kopi dan diisi dengan gula. Ada gulanya, ada kopinya. Biar gampang ini. Gula rasanya manis, kopi rasanya pahit. Jadi buatan bu, pun nanti ngincipi kopi tanpa gula apa dereng? Rasanya seger apa pahit? Seger. Ini berarti para pengopi ini. Kopi tanpa gula kok seger, itu berarti pengopi tulen. Nah, ketika gelas ini terkandung di dalamnya mengandung gula dan mengandung apa? Kopi, maka kalau kita bawa kemana-mana gelas ini kita kasihkan si A, berarti kita ngasih apa? Gula dan kopi. Bisa dipahami ya? Kemudian si A ngasih ke B gelas ini, dipindah maning ke B. Berarti si A ngasih ke B ya gula ya kopi. Bisa dipahami? Ketika si B geser ke siapa? C. Berarti dia juga ngasih si C ya gula ya kopi. Campur. Pasti ada gulanya, pasti ada kopinya. Anak-anak mainnya nanti sama Ustadz ya, mainnya. Sekarang disimpan dulu. Nanti kalau Ustadz bisa terbang tinggi. Nah, pinter barakallahu fiik. Ya. Sekarang enggak ya, duduk dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Saya ulangi ya Bu ya. Berarti setiap yang dikasihkan itu pasti mengandung gula dan kopi. Bisa dipahami ya? Baik. Anggaplah gelas tadi itu berita. Berita manusia itu pasti mengandung sisi jujurnya dan juga mengandung sisi dustanya. Itu kalau berita manusia. Campur-campur. Satu contoh nih. Kalaulah tidak dusta niku biasanya ono tambahane. Ono tambahane, ono kurangi. Di panjenengan terus ya, taruhlah sebut gimana ya? Ada sebuah keluarga. Rumahnya itu memanjang ke belakang. Suatu hari dia ke taman. Ketamon itu apa? Kedatangan tamu. Tamunya itu seorang ustaz, anak mantu dari ustaz besar di Gresik. Pernah dengar? Namanya Ustaz Aulur Rafiq Gufron, sebutan gitu, Pak Kiai Pak Ustaz Aulur Rafiq Gufron. Nah, mantunya itu namanya Ustaz Abu Yusuf.
Ubaidah, Ustaz Abu Ubaidah Yusuf. Dari depan rumah tamunya itu Ustadz Abu Ubaidah, menantu Ustadz Aunur Rafiq. Berita itu berpindah dari ruang tamu mundur ke ruang keluarga, mundur ke dapur keluarga, mundur ke rumah kedua yang nempel dengan dapur keluarga. Jaraknya mungkin sekitar 20 meter. Dari jarak 20 meter sampai rumah kedua itu beritanya sudah beda. Jarak berapa? 20 meter. Siapa tamunya? Tamunya Ustadz Aunur Rafiq. Padahal sesungguhnya tamunya siapa? Menantu Ustadz Aunur Rafiq. Bisa dipahami? Itu namanya berita macam itu. Kadang tambah, kadang kurang. Yang dengar Ustadz Aunur Rafiq ramu, kaget, tenang, musuh Ustadz Aunur Rafiq sampai sini. Ternyata yang ramu itu menantunya Ustadz Aunur Rafiq. Maka kadang, bukan kadang, sering sekali berita manusia itu, ucapan manusia itu ada tambahan, ada kurangan. Berita yang kita bawa itu ibarat gelas yang isi gula dan isi kopi. Gulanya manis, kopinya pahit. Kalau berita itu begitu kita terima, ada gula, ada kopi, ada jujur, ada bohongnya, langsung kita oper ke orang lain. Berarti kita mengoper berita, ngoper itu apa ya? Menyampaikan berita yang di dalamnya masih campur. Ya jujur, ya bohong. Tapi kalau kita ngoper, pasti kita mengoper sebuah campuran. Bisa difahami Bapak Ibu ini. Berita manusia itu ibarat campuran gula dan kopi. Gulane jujur, kopine bohong. Kalau setiap kita terima gelas gula kopi itu, kemudian kita kasihkan pada orang, berarti kita ngasih gelas yang isinya masih tercampur. Ya anak gulane, ya anak kopi. Berita dari manusia itu kadang ada campuran. Bukan kadang, seringnya. Ada jujurnya, ada bohong. Begitu kita terima gelas berita, di tangan kita, masuk ke HP kita, masuk ke pendengaran kita, langsung kita sampaikan ke orang lain, berarti kita memberikan sesuatu yang isinya campuran. Maka kata ulama, bisa dipastikan kita itu menukil kebohongan. Bisa difahami? Padahal kata-kata bohong itu bahaya apa badan? Bahaya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ancaman berkata bohong. Ya, ancaman dari berkata bohong. Baik. Berarti alasan pertama kenapa kita tidak boleh menyampaikan setiap yang kita dengar. Nomor satu, karena berita yang kita dengar dari kalangan manusia itu adalah campuran. Ya ada benarnya, ya ada tidak benarnya. Kalau yang campuran itu langsung begitu saja kita pindahkan, kalau zaman sekarang itu kita share, kita kirim ke orang lain.
kita sampaikan informasi ke orang lain. Berarti kita menyampaikan sesuatu yang isinya campuran. Ya benar, ya tidak benar. Maka bisa dipastikan kita memberikan informasi ke orang adalah informasi campuran yang di dalamnya ada kebohongan. Jadi gini, biar jelas ya. Berita itu ada 3 macam. Berita itu ada berapa macam ibu-ibu, bapak-bapak? 3 macam. 1, berita yang pasti benar. Berita yang pasti benar. Berarti tidak ada bohongnya. Kira-kira berita siapa? Kira-kira berita dari mana yang nggak ada bohongnya? Nah, Mas jawab. Berita dari siapa yang nggak ada bohongnya? Yang jangan baca itu di dalam setiap salat, rukun salat dari siapa itu? Apa yang mesti dibaca di dalam salat setiap rakaat? Al-Quran, surat Al-Fatihah dan yang lain. Itu berita dari siapa? Kalamullah. Berarti yang tidak ada bohongnya adalah apa? Kalamullah, berita dari Allah. Terus berita dari siapa lagi yang tidak ada bohongnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berita yang tidak ada bohongnya. Lu Ustaz, kalau tidak ada bohongnya nyatanya ada hadis palsu. Hadis palsu itu bukan dari Rasulullah. Itu bikinan orang. Orang siapa? Orang pembohong. Kalau berita itu betul-betul dari Rasulullah, hadis yang sahih, pasti nggak ada bohongnya. Maka kita percaya 100%. Ketika Allah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Saking banyaknya mereka makan semua yang ada di muka bumi. Pohon-pohonan dimakan, hewan-hewan dimakan. Jumlah mereka bertambah terus. Sehingga ketika mereka melewati sebuah sungai besar, daerah sini apa ya? Luk Ulo nopo Luk Ulet? Luk Ulo. Taruhlah melewati sungai seperti itu. Maka ketika mereka menyeberang, semuanya minum, yang awal minum, yang akhir sudah nggak dapat airnya. Alias nopo? Saking ngaduge, saking banyaknya, Ya'juj dan Ma'juj. Kita percaya enggak ketika Allah mengatakan bahwa nanti akan ada makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj? Sangat percaya. Ketika Allah cerita ada surga, ada neraka, Allah berfirman ada surga, ada neraka, ada yang namanya Nabi Adam, ada yang namanya Nabi Nuh, ada yang namanya Nabi siapa lagi? Ibrahim, Musa, dan seterusnya. Kita percaya enggak? Sangat percaya. Karena berita Allah pasti benar. 1. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul makhluk yang namanya apa? Dajjal. Gede dhuwur,
Tapi nopo, yang pendek, yang gede dulu. Itu ukurannya lebih, badannya kekar, rambutnya keriting, tangannya panjang, matanya pinten mripate. Setunggal teng pundi? Teng Badung. Nggih mripat nggih teng Badung. Tengah napa pinggir? Tengah. Jadi Dajjal itu Bapak Ibu matanya dua. Tapi yang sing setunggal meletis. Ngertos meletis nggih. Apa ya? Kering. Mata yang satu kering. Jadi dia cuma satu mata yang melihat, satunya buta. Jadi bukan di tengah-tengah mata gigi gitu. Sing di tengah-tengah itu tulisan apa? Kafir. Jadi di keningnya itu ada tulisan kafir. Sing bisa baca, sinten sing bisa baca? Sing bisa maca Quran? Sing bisa baca adalah orang yang punya iman di dalam dadanya. Meskipun buta huruf. Jadi meskipun buta huruf. Makanya orang-orang kufar sekarang, walaupun mereka bisa bahasa Arab, ada nggak orang kufar yang bisa bahasa Arab? Banyak. Tapi kalau mereka tidak mau iman pada agama Islam, di akhir zaman ya tetap nggak bisa baca tulisan kafir lagi. Padahal bahasa Arabnya fasih. Baik, berarti matanya berapa? Dua, tapi yang satu buta. Jadi bukan satu di tengah, sebagaimana sering digambarkan di YouTube mungkin ya, kemudian di kartun, namanya Dajjal, itu motornya siji ning tengah, bukan. Dia matanya dua, tapi yang satu buta, seperti kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kismis. Kismis ngertas ibu bapak? Anggur yang dikeringkan, jadi keriput, meletis, nggak ada cahaya penglihatannya, mati matanya yang satunya. Begitu. Kita percaya nggak bahwa nanti Dajjal itu datang sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Sangat percaya. Karena itu hadis yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gelas terbuka, ujuk-ujuk onten laler mencelok yang mendarat di dalam air. Padahal ibu-ibu ingin minum. Apa yang ibu-ibu lakukan ketika gelas ibu kelebetan laler, padahal kui banyu mung-mungan, arep nggodhok maning kesuwen, wis ngelak. Saya pingin minum itu. Apa yang ibu-ibu lakukan? Napa Bu? Dibuang eman-eman, diombe ono lalere, jadi kaya cendol. Tapi pun caranya ibu-ibu dalam lalere kenapa? Bapak-bapak sudah menjawab, ibu-ibu dibuang, ya harus dibuang. Tapi ada ilmu dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lalat itu dibuang, kita harus melakukan sesuatu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seekor lalat jatuh di tempat minum kalian, maka
benamkanlah lalat itu. Jadi lalere dinapakaken, dikemelemaken di situ, ditenggelamkan dulu, Bu. Ngapa sih tujuannya? Kan mau kita buang-buang saja? Enggak, ada caranya. Caranya itu ditenggelamkan dulu. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di salah satu sayapnya mengandung racun dan di sayap lainnya mengandung penawarnya. Jadi jangan serta-merta dibuang. Karena lalat itu setelah diamati para peneliti, apabila jatuh ke air, dia pasti masuk, jatuhnya itu pasti miring. Berusaha mempertahankan diri dan memasukkan satu sayapnya ke dalam air. Di sayap itulah dia mengeluarkan racun-racunnya. Sementara sayap yang lain jengat. Maka Kanjeng Nabi tahu hal itu. Dari siapa? Dari Allah. Beliau perintahkan tenggelamkan lalat itu. Karena di salah satu sayapnya ada racun, di sayap lain ada penawarnya. Pun angger pun dikemelemaken, ditenggelamkan, ditenep, baru setelah itu lalatnya dibuang. Airnya aman untuk diminum, insya Allah. Tapi kalau begitu lalat plung langsung dintas, itu racun-racunnya masih tersisa di air. Percaya nggak kita? Percaya. Dan ternyata tadi penelitian di zaman ini menunjukkan benarnya arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenggelamkan lalat, baru kemudian setelah itu dibuang dan airnya diminum. Bismillah. Ini buat nonton lalat ini. Itu perkataan yang pasti nopo. Berita yang pasti benar. Yang kedua, berita yang pasti bohong. Berita yang pasti benar nomor satu. Yang nomor dua ya, berita yang pasti bohong. Beritanya siapa? Beritanya syaitan. Syaitan kadang ngirim berita lewat mimpi. Dia menakut-nakuti anak manusia. Bahkan terkadang mimpi tangi-tangi rumang sawis diangkat jadi wali. Kenapa? Karena di dalam mimpi setan yang mimba itu ngaku. Aku iki nabi. Kowe saiki wali. Wis rasah salat meneh. Wali kok malah ora salat. Justru harusnya kalau pengen jadi wali ya tetap salat. Rajin salat. Semakin rajin salat, semakin derajat kewaliannya akan semakin apa? Tinggi. Tidak ada namanya wali kok nggak sholat, itu berarti bukan wali. Tidak ada pula wali kok mabuk-mabukan, berarti bukan wali. Tidak ada pula wali kok karo wong lanang, karo wong wedok cak-cak. Wali lanang ketemu wong wedok kabeh dicek itu berarti bukan wali. Semakin wali, semakin menjaga diri.
Semakin wali, semakin rajin sholatnya. Semakin wali, semakin bagus dalam menutup auratnya. Nanti nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Mimpi ketemu setan ngaku nih nabi. Mungkin atau enggak? Mungkin. Cuma ngaku-ngaku. Tapi bentuknya syaitan nggak bisa menyerupai bentuk asli nabi. Makanya ben boten kapusan setan nek bisa niku ngerti kepribadian nabi, bentuk dan bleger awakipun kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal nih non sewu nek jenengan ngimpi weruh wong tua pun sepuh jenggote putih kabeh bungkuk nganggo klambi putih jenggote dawa putih terus tekenan terus ngaku saya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan percaya nama mboten? Bu Ibu ragu-ragu tidak atas nama badan. Mimpi ketemu orang tua, wajahnya bagus, cemerlang, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya panjang juga sudah memutih, kelambine putih kabeh, wis pokoknya luar biasa, nyepel tasbih, bawa teken, jalannya bungkuk-bungkuk begitu, terus ngaku nabi. Ibu-ibu percaya tanda? Bu, percaya mboten? Keng nopo? Wajahnya cerah loh, kinclong. Kenapa nggak percaya? Karena kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal sudah bungkuk atau belum? Badannya bagus. Nek jari dalam sebuah riwayat itu wetenge six pack. Six pack nih apa? Kotak-kotak. Ini kayak jaringan sering macul nih kan ya. Wetenge apa? Atos. Kaya watu ditumpuk-tumpuk. Terus jenggote pun putih napa dereng? Putihnya cuma beberapa helai saja iso dihitung. Baiki putih kabeh. Berarti jelas bukan nabi. Kalau bukan nabi, kok ngaku nabi? Berarti siapa ini? Ini setan ya. Apa kata orang tua itu? Sejak sekarang kamu itu sholatnya nggak usah dibawa. Cukup sholat maghrib isya bayi. Kira-kira dengan senang nomor badan. Om dikandani setan itu malah senang ya. Wah, isu-isu mengatakan saya sekarang jadi wali. Sudah diperintah Nabi dalam tanda petik untuk sholat cuma 2 waktu. Berarti ini wali bohongan. Karena ngimpi ketemu setan yang suka membawa berita bohong. Setan itu pembohong. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu saat ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kurma sedekah. Pas malam-malam jaga malam, tahu-tahu ada orang ngindik jalan, ngindik loh. Ya, motor lagi ngindik. Mau mencuri kurma. Ditangkap sama Abu Hurairah.
Nangis dia, mohon maaf, keluarga saya itu lapar, saya mencuri untuk mereka. Akhirnya karena melas diculakkan, dilepas. Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Duh Rasul, begini, ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Kanjeng Nabi ngertos. Kata Abu Hurairah, saya lepaskan ya Rasulullah, karena dia kelaparan, keluarganya juga kelaparan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan kembali lagi. Karena dapat peringatan akan kembali lagi, malamnya Abu Hurairah juga jogone tenanan. Bener, orang yang tadi malam itu datang lagi nak, ngindek-ngindek, mau mencuri apa? Kurma. Pas akan mencuri, ditangkap lagi sama siapa? Abu Hurairah. Nangis lagi, ngerayu-ngerayu, saya itu anak saya, dilepaskan lagi. Paginya ditanya lagi oleh Kanjeng Nabi, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Saya lepaskan ya Rasulullah, karena kasihan dia lapar. Apa kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia akan kembali lagi. Malamnya Joko tenanan, ngindek-ngindek lagi itu orang, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Malam ini kamu tidak akan saya lepaskan. Pokoknya tak bawa ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 3 kali. Apa kata orang tadi, si pencuri? Jangan. Kamu akan saya ajari satu doa yang apabila kamu baca di malam hari, maka syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Apa itu? Akhirnya diajarkanlah ayat kursi. Ayat kursi. Ya, kata orang tadi, kalau dibaca di malam hari, syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Akhirnya karena dapat hadiah doa, dilepaskanlah pencuri tadi. Paginya ketemu Nabi lagi, langsung ditanya, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Saya lepaskan ya Rasulullah. Kenapa? Dia ngajari saya doa. Doa apa? Ayat kursi. Katanya kalau dibaca di satu malam, sampai pagi nggak akan didekati oleh setan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sadaqoka, tawananmu itu saat ini jujur. Wa huwa kadzub, padahal dia asalnya pendusta. Loh, siapa itu? Dia itu adalah syaitan. Jadi tawanannya selama 3 kali bolak-balik sebenarnya setan. Asalnya pendusta. Tapi karena saking takutnya mau dihadapkan ke Kanjeng Nabi, akhirnya dia memberikan sebuah kejujuran. Aslinya tukang ngapusi. Makanya di kali pertama dilepas, saya nggak akan kembali lagi. Balik lagi. Kali kedua dilepas, nggak akan balik lagi. Saya ini hanya karena kelaparan. Ternyata balik lagi. Kali ketiga baru dia berusaha menyelamatkan diri dengan menghadiahkan sesuatu untuk Abu Hurairah, yaitu doa. Makanya Bapak Ibu, setan itu aslinya pendusta. Berita yang dibawanya adalah berita bohong, dusta. Maka kita tidak boleh percaya pada setan. Yang kedua, bahwa ayat kursi itu mandi banget. Kenapa mandi banget? Manjur. Usahakan kita setiap malam sebelum tidur
baca ayat kursi. Insya Allah jin setan ngifrit, jin ifrit, kuntilanak genderuwo, gelundung pringis, suster ngesot nggak bakal berani mendekat. Percaya. Begitu maghrib jenengan adik-adik baca ayat kursi. Itu sudah panjenengan jalan, adik-adik jalan kemana, nggak ada jin yang berani ganggu. Insya Allah ayat kursi itu luar biasa. Jadi anak-anak kita harus kita ajari apa? Ayat kursi. Kita juga kalau bisa hafal ayat kursi. Masuk rumah malam kita baca ayat kursi supaya jin yang ada di situ, jin-jin jahat segera apa? Keluar. Kalau ada orang ingin mengganggu, segera dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak usah takut dengan yang namanya jin, setan, demit, genderuwo, dan yang lainnya. Ya, dengan syarat kita tawakal pada Allah dengan cara membaca ayat kursi di rumah kita di malam hari dan juga untuk diri kita setiap malam. Nah, ini berita dari setan itu 100% bohong. Demikian juga beritanya orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang mereka membenci Islam, menyembunyikan kebencian di dalam hati, tapi menampakkan diri mereka adalah Islam. Ini bahaya banget berita mereka, membuat kacau balau. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah dengar cerita, bapak-bapak, dan cerita tentang bagaimana fitnahnya orang-orang munafik terhadap ibunda siapa? Aisyah. Fitnahnya orang-orang munafikin terhadap ibunda siapa? Aisyah. Tidak zina tapi dituduh apa? Zina. Ini orang-orang munafikin yang awal pertama kali menyebarkannya. Ini jenis berita yang kedua. Jenis berita yang ketiga, kalau yang pertama kan yang jelas benarnya 100% benar. Yang kedua berita yang 100% apa? Bohong. Berita-berita yang termasuk berita-berita yang berlawanan dengan Al-Quran dan juga apa? Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada yang bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, pastikan 100% berita itu adalah apa? Bohong. Yang ketiga, berita yang di dalamnya terkandung kebenaran dan juga terkandung kebohongan. Bisa benar, bisa bohong. Bisa bohong, bisa benar. Jadi masih 50-50. Masih separuh. Belum bisa dipastikan kebenarannya 100%. Belum juga bisa dipastikan kebohongannya 100%. Nah, berita yang ini yang banyak menyebar di kalangan manusia. Maka kita tidak boleh gampang-gampang menyebar berita. Berita dari mana? Entah itu berita dari saudara kita, berita dari tetangga kita, berita dari guru kita, berita dari murid kita, berita dari Mbah Yai, berita dari Pak Ustadz, berita. Pastikan dulu bahwa berita itu benar. Jangan asal berita kita nggak cek, nggak ngecek, ternyata beritanya salah. Nah, ini harus hati-hati. Kalau salah berarti kita kalau menyebarkan kesalahan. Apalagi berita dari YouTube. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu,
di-share lagi di YouTube, apa namanya? Di-upload di YouTube. Kemarin baru terjadi. Oh, itu orang kejadian anyar. Makanya misal kita mendengar Gunung Semeru meletus, kemudian Allah melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin di sekitar Gunung Semeru, Lumajang dan sekitarnya, dan Allah menolong mereka, memudahkan urusan mereka. Allahumma amin. Kita tidak lantas percaya dulu, cek. Bagaimana cara ngeceknya? Bisa dengan melihat keupdatean YouTube dari sumber berita yang terpercaya. Itu satu. Yang kedua, kita punya teman nggak, kenalan di sana, bisa ngecek benar nggak Gunung Semeru meletus? Katanya Lumajang kena. Kalau sampai dia orang sana bilang itu berita 4 tahun yang lalu, Mas. Jadi tidak. Tapi ternyata benar berita itu. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melampaui ujian. Dan Allah menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Kita ini tidak boleh merasa aman ya. Di daerah kita memang tidak ada semen. Tapi bukan berarti bukan berarti aman dari bencana. Ingat, selatan kita laut itu belumbangan gede banget. Maka kita harus berlindung pada Allah dari segala macam bentuk bencana. Jauh dari laut, jauh dari gunung, jauh dari tanah longsor. Mungkin nggak tanah ambles? Subhanallah. Yang kejadian di mana? Porong. Itu kan jauh dari laut. Ternyata keluar apa? Lumpur. Sampai sekarang orang mandek-mandek. Sidoarjo. Maka kita ini nggak bisa merasa aman dari bencana yang Allah ciptakan untuk menguji kita. Jangan sombong, jangan lengah. Kita harus semakin rajin ngisi masjid, sholat jamaah, mengamalkan pengajian-pengajian yang diajarkan. Terus begitu sedikit demi sedikit sehingga Allah akan menjaga kita. Oke. Ini jenis berita. Maka kalau jenis berita yang ketiga ini kita ewer-ewer kemana-mana, langsung begitu kita dengar kemudian langsung kita lempar, kita dengar kemudian kita kabarkan, ini terlarang. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita dilarang menceritakan setiap yang kita dengar? Karena yang kita dengar itu mengandung apa? Sisi kebenaran dan sisi ketidakbenaran atau kedustaan. Ibarat gelas tercampur di dalamnya 2 hal. Begitu kita terima terus kita geser, berarti kita menggeser 2 hal itu langsung. Ya benar ya bohong, ya gula ya kopi. Makanya langkah antisipasi kalau dengar berita harus dipastikan dulu iki isinya gula apa isinya kopi, harus dipastikan. Setelah pasti itu isinya gula, maka kita boleh menyebarkan. Tapi kalau di situ ternyata campuran, maka kita tidak boleh menyebarkan. Harus kita ketahui dulu berita itu gula apa kopi gitu. Itu yang namanya tabayyun, cek. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyebar berita begitu saja setiap yang kita dengar? Karena ada larangannya. Ada larangannya. Dalam hadis
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu berdosa, pasti orang itu berdosa ketika dia menceritakan setiap yang dia dengar. Cukuplah besar dosa bagi seseorang, cukuplah seorang itu pasti melakukan dosa ketika dia itu menceritakan setiap yang dia dengar. Jadi dosa menceritakan setiap yang dia dengar itu adalah apa? Tanpa cek, tanpa ngecek dulu, maka dia berdosa. Atau dalam riwayat yang lain, bihasbi mri'in minal kadhib. Cukuplah seorang itu berdusta. Artinya dia melakukan dusta. Cukuplah seorang itu menjadi pembohong. Cukuplah seorang itu melakukan kedustaan. An yuhadditha bikulli masani'a. Ketika dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan setiap mendengar berita lantas kita apa? Kita tebar juga. Jari ini, jari Pak Kiai. Pak Kiai ini cek dulu dia dapat berita dari mana. Makanya kadang sebagian orang yang mengaku kiai, mengaku ustaz, atau dianggap kiai, dianggap ustaz, dianggap pemuka agama, itu ceritanya aneh-aneh. Ada yang cerita katanya ketika ziarah makam Nabi, makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makamnya bergetar. Makam Kanjeng Nabi bergetar. Terus makamnya meletek. Kemudian muncullah Kanjeng Nabi dan mencium lutut orang tersebut. Kira-kira cerita ini ngawur ataukah dusta? Loro-loro nih. Mana ada wong sekelas Abu Bakar aja makam Kanjeng Nabi nggak meletek, nggak cium lutut. Ini ada orang zaman sekarang ngakunya ketika di depan makam Nabi, makamnya meletek, Kanjeng Nabi muncul, terus cium lutut. Waduh, ngeri banget. Ini menghina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah gitu orang ini diagung-agungkan, dipercayai, padahal bohongnya luar biasa. Termasuk yang bohong adalah orang yang menyampaikan hadis kopi. Barang siapa yang meninggal dan di perutnya masih ada sisa kopi, maka tidak akan tersentuh api. Ngopi terus. Itu hadis nggak ada, asal-usulnya palsu nih Bu. Bikinan orang, ya dipercaya, disebarkan. Nah, siapapun yang berbicara, kalau sudah kaitannya dengan berita, entah itu berita dari siapa, yang katanya dari Nabi Muhammad SAW, harus dicek benar apa enggak. Jangan-jangan itu hadis palsu. Kalau ada seorang mengatakan, ini hadis loh, terong adalah obat dari segala obat. Hadis bukan?
itu hadis tapi palsu, bikinannya bakul terong, biar terongnya laku. Bukan, yang jelas bukan bakul terong di sini ya. Bakul terong di sini insya Allah amanah insya Allah. Ada orang yang punya profesi tertentu menyampaikan hadis palsu supaya profesinya laris. Ini juga perlu kita waspadai. Baik, hati-hati dalam setiap berita yang kita dengar. Tidak begitu saja berita sampai kepada kita lantas kita percaya dan kita sebarkan. Kita harus cek, recheck, cross check berita tersebut tentang kebenarannya. Makatan yang saya aturakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.